ketika ditanyain, apakah Bapak mendukung demokrasi? Ya pasti bakal dijawab, saya mendukung demokrasi. Mereka tuh menyuarakan hal-hal yang nggak bisa disuarakan sama masyarakat umum dengan karya. Kenapa? Karena itu adalah medium yang paling paling efektif untuk bisa membuat orang-orang tuh sadar. Lo lihat deh, ada orang orasi, ada oh kita pengen ini nih, lo mungkin nggak mau dengerin. Tapi kalau itu jadi karya, lo bahkan ngeluarin duit untuk dengerin itu. Video ini dibuat ketika sebagian besar dari masyarakat Indonesia itu lagi menyelenggarakan takbiran, guys. Gue secara pribadi tuh udah lebaran duluan ya, ikut Muhammadiyah. Tapi ada satu video yang dirilis yang membuat gue kayak, aduh nanti deh gue nggak nungguin Amar, nggak nungguin Ridho, gue mau bikin video ini sendirian. Nah video apa nih gitu ya? Yaitu gue pengen merespon dari wawancaranya. Jadi beberapa waktu terakhir itu Prabowo lagi bikin apa namanya konferensi meja bundarnya dia lah. Gitu. Lo mungkin udah tahu lah bahwa Prabowo itu tiap ada isu-isu penting dia bakal ngundang berbagai orang penting untuk datang ke istana, bukan ke istana, ke kediaman beliau untuk kemudian tanya jawab gitu. Waktu itu pernah dari media gitu ya. Nah sekarang tuh ada beberapa expert ya dari berbagai keilmuan gitu. Ada banyak apa namanya ahli-ahli gitu ya yang diundang buat hadir ke rumah Prabowo mendiskusikan tentang isu yang terkini lagi naik. Nah yang menarik adalah ada satu video dari Najwa Shihab yang mengatakan bahwa bukan mengatakan, Najwa Shihab nanyain tentang penyiraman air keras ya untuk si Adri Yunus. Nah tapi ada dua hal penting ya dalam komunikasi politik dan pemahaman bangsa Indonesia, terutama anak-anak mudanya nih terkait bagaimana politik bekerja. Yang gue pengen banget respon gitu. Yang pertama adalah ketika Mbak Nana itu apa namanya menanyakan gitu ya hal-hal penting kepada Prabowo, yang videonya sekarang akan gue masukin di sini. Aktivis kontras Pak, bernama Andri Yunus, disiram air keras, mengalami luka serius, luka bakar hampir 20%, kornea matanya sebelah kanan juga rusak. Kapolri sudah mengatakan mendapatkan instruksi langsung dari Pak Presiden untuk mengusut kasus ini, dan saya juga ingin mengutip Menteri Koordinator Hukum, Menteri Bapak Pak Yusril, Komnas HAM, Komisi 3 DPR, semuanya menilai ini bukan sekedar tindak kriminal Pak Presiden, tetapi ini serangan terhadap demokrasi, serangan terhadap pembela HAM. Saya ingin tahu posisi Bapak, apakah setuju dengan penilaian itu Pak? Ya pastilah, ini terorisme, iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Sampai ke bukan hanya pelaku lapangan, tapi apakah siapa yang nyuruh, siapa yang nyuruh, siapa yang bayar. Termasuk apabila ternyata yang melakukan itu aparat negara, Pak? Ya jelas dong. Yang berseragam, tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas? Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Pola yang terjadi selama ini, kasus-kasus teror itu berulang dan tidak pernah terungkap sampai yang memberikan perintah, sebatas di pelaku lapangan. Spesifik Pak, saya mau menyebutkan, ini yang terjadi selama setahun terakhir Pak. Ada yang tadi Bapak sebutkan, wartawan Tempo, Francisca Christy Rosana, ada Tio Ardianto, ada Ramon Doni Adam, ada Firidian Aurelio, ada Sheryl Anavita, ada Iqbal Damanik, ada Zainal Arifin Mokhtar. Latar belakang mereka Pak Presiden semuanya beragam, tetapi kesamaannya adalah semuanya kritis menyampaikan pandangan di muka publik. Apakah Bapak bisa memahami ada kekhawatiran yang muncul bahwa ruang aman untuk bersuara menjadi semakin menyempit, Pak? Nah itu dia videonya dari Mbak Nana ya. Coba deh lo pikirin dengan akal sehat lo ya. Ketika Prabowo ditanyain dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kira-kira mungkin nggak Prabowo menjawab sesuatu yang di luar dari ekspektasi kita? Pasti kita ketika ditanyain, apakah Bapak mendukung demokrasi? Ya pasti bakal dijawab, saya mendukung demokrasi. Benar nggak? Apakah ini menurut Bapak adalah bla 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 bla? Semua jawaban
Prabowo, dan menurut gue pribadi nggak cuman Prabowo ya, pasti semua pejabat publik dia akan menjawab sesuatu itu dengan logika-logika yang bisa diterima oleh publik. Kalau misalnya ada pejabat publik yang menjawab sesuatu dengan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh logika publik, ya memang kebangetan banget. Dan kemungkinan besar bukan presiden gitu, kemungkinan besar gitu. Menteri gitu masih mungkin. Pejabat-pejabat di bawah menteri itu masih sangat mungkin. Tapi kita bicara tentang presiden dan ini Prabowo gitu. Jadi menurut gua, dia pasti akan selalu mengatakan hal-hal yang ya politically correct gitu, yang mana kita tuh pasti pengen pengen apa ya, pengen setuju gitu dengan apa yang dia bilang. Dan kalaupun misalnya dia tidak menjawab, misalnya seperti yang dia katakan tentang apa namanya, aksi gitu ya, aksi itu boleh, tapi kalau misalnya merusak fasilitas umum tuh saya nggak setuju. Nah, ada nggak di antara lu pada yang kira-kira nggak setuju sama Prabowo? Gue yakin sebagian besar masyarakat Indonesia pasti setuju dong. Siapa sih yang ngedukung pengerusakan fasilitas? Kan nggak ada gitu. Kita juga nggak pengen ada aksi yang seperti itu. Walaupun kita tahu kalau kita udah pernah ikut aksi, ada aja gitu kelompok-kelompok, ada orang-orang yang kok di luar brief gitu ya. Jadi briefing aksinya kemana gitu ya, ini orang-orang malah ngebakar fasilitas, malah mungkin memprovokasi. Tapi sebagian besar masa aksi itu sepanjang ini ya, sepanjang observasi gua gitu ya, itu ya rata-rata memang punya niat untuk aksi aja gitu, untuk menyuarakan pendapat aja gitu. Nggak yang nanti kita datang terus kita hancurin ya, nggak seperti itu. Tapi kita harus sepakat bahwa yang manapun itu gue yakin banget pasti sama-sama sepakat kok kalau mereka tuh nggak mau ada yang merusak fasilitas gitu. Nah itu yang gue bilang dengan politically correct gitu. Narasi yang dibawa itu kita pasti setuju gitu. Nah sebenarnya problem yang sesungguhnya ini yang gue bilang dengan dua hal ya. Yang pertama itu yang kayak gini nih, yang pertanyaan-pertanyaan itu pasti akan dijawab dengan hal-hal yang kita tuh setuju-setuju aja gitu. Bahkan, oh poinnya bagus nih, menarik gitu ya. Tapi yang poin kedua nih yang gue pengen sorotin gitu ya, selaku channel yang biasa ngomongin komunikasi politik nih, dari Talk ini kan. Kita tuh selalu menempatkan presiden sebagai satu orang yang harus menyelesaikan semua semua hal gitu. Lo ngerasa nggak sih kalau orang yang dimajuin sebagai presiden ini tuh dia pasti punya partai, ya nggak? Nah, kita tuh nggak sepeduli-peduli amat tuh sama bagaimana partai politik di Indonesia tuh running. Bener nggak sih partai politik itu bekerjanya tuh bener apa enggak gitu? Dan kalau kita bicara 3 pilar good governance, kalau kita bicara tentang bagaimana sih pemerintah itu bisa berjalan dengan baik, itu tuh bukan hanya ada government, bukan hanya ada pemerintah, tapi juga ada sektor swasta dan juga ada civil society. Nah, kita peduli nggak sih sama kualitas civil society dan kita peduli nggak sih sama kualitas pebisnis-pebisnis kita? Kita ini contoh ya teman-teman ya, di berbagai daerah itu, kalau kita mau maju pilkada, itu kan pernah nggak dengar biaya mahal gitu? Pilkada berbiaya mahal. Kenapa biayanya mahal? Ya, kalau mau kerja bener aja, itu biayanya udah mahal gitu. Apalagi kalau misalnya mikirin hal yang nggak bener. Kerja bener tuh maksudnya gini, bayar biaya saksi. Kan kalau misalnya kita maju pilkada gitu ya, itu nanti bakal ada orang-orang yang harus jagain TPS, harus ada orang-orang yang benar-benar ngejagain semua hal yang kita pemilihan itu berlangsung dengan benar gitu lah. Nah itu kan ada biayanya tuh gitu untuk tim sukses dan lain-lain segala macam. Itu baru ngomongin hal yang bener ya. Nah gimana kalau misalnya ada oknum-oknum gitu yang nyiapin uang serangan fajar dan lain-lain itu akan lebih mahal lagi. Nah, tapi kita bicara yang benernya dulu ya. Yang bener aja itu tuh udah mahal banget gitu. Nah, karena mahal banget, kira-kira mereka harus cari modal dari mana? Kalau lo mikir bahwa orang-orang yang maju pilkada dan orang maju pilpres itu didanain partainya, nah itu lo salah gitu. Kenapa? Karena partai politik itu dibiayai pemerintah, itu cuma Rp1.000 per suara, bayangin. Partai pemenang pemilu, PDIP, itu dia punya 24 juta suara. Dibayar 1.000 nih sama negara. 24 juta kali 1.000 berapa? Nah, lo hitung aja tuh. Nah, dengan nilai segitu untuk ngerunning organisasi se-Indonesia nggak bakal cukup. Satu kepala daerah aja maju dengan uang itu semua dikasih ke satu kepala daerah nih. Dia maju bupati atau dia maju gubernur gitu ya. Itu aja nggak cukup gitu, bisa jadi.
Gimana dia mau ngerunning organisasi yang se-Indonesia. Nah, kira-kira partai politik jadi butuh donatur nggak? Dananya dari mana? Nah, hal-hal kayak gitu tuh, Pak, nggak bisa diselesain sama satu orang gitu. Gue nggak ngebelain Prabowo, apalagi gue nggak ngebelain Jokowi gitu ya. Yang gue mau bilang adalah kita tuh terbiasa meletakkan presiden sebagai superhero. Gue udah milih lo harus bisa dong, gitu. Permasalahannya tuh banyak banget gitu. Dan kita tuh bisa nggak sih menjadi bagian dari solusinya? Yang aktif di partai politik, ya beresin itu masalah partai politik. Kan yang gue share tadi itu cuma satu dari sekian banyak masalah partai politik. Yang running di ormas, lo tau nggak masalah ormas ada banyak banget gitu. Bahwa menyelesaikan permasalahan negara itu dibutuhkan solusi yang komprehensif gitu. Dibutuhkan solusi yang dikerjain rame-rame gitu. Jadi memang Prabowo misalnya dia ditanya terus kita kesel gitu ya, atau Jokowi zaman dulu dan jawab lo, Yondo tahu kok nanya saya gitu misalnya. Dia tuh saking banyaknya bidang gitu ya, mungkin dia skip juga gitu ketika dia ngomong akhirnya nggak bagus juga gitu jawabannya. Gue mengutip salah satunya ya. Ketika Prabowo ngomongin tentang ada gubernur yang pakai mobil harga 8 miliar dia bilang gitu. Nah, Prabowo bilang jangan apa ya, jangan nantang-nantangin pemerintah pusat deh. Kalau saya bahas nih pemerintah daerah itu tugasnya apa dan mereka ngerjain apa, ini bakal panjang urusan kurang lebih gitulah ya. Dan redaksinya nggak sama persis, tapi intinya ada banyak banget PR-PR di pemerintah daerah yang belum selesai itu PR-PR-nya gitu. Yang mana akhirnya dipegang sama pemerintah pusat lagi gitu. Dia mengambil kewajiban itu. Nah, hal ini ya teman-teman ya, yang harus kalian pahamin juga bahwa ketika 98 chaos ya kan, itu kan orang-orang tuh udah pada ngumpul di gubernuran karena udah banyak banget yang pengen pisah dari Indonesia dan pengen bikin negara sendiri gitu. Kayak udahlah kita ini aja apa namanya referendum aja gitu kayak Timur Timur gitu. Jadi apa namanya memisahkan diri dari Indonesia karena ini udah benar-benar parah kondisinya. Nah saat itu kewenangan itu seakan pusat ya dulu ya di zaman Orde Baru tuh semua tuh pemerintah pusat, apa-apa pemerintah pusat. Nyampe ada yang namanya Kanwil ya, kantor wilayah gitu ya. Itu kan artinya perwakilan pusat di daerah gitu. Benar-benar yang ngurusin tuh pusat, nyampe ke daerah-daerah tuh pusat semua gitu. Nah, ini mau dibikin supaya eh, kewenangan tuh dikasih ke masyarakat gitu. Caranya gimana? Bikinlah yang namanya otonomi daerah. Nah, otonomi daerahnya itu nggak dikasih ke level provinsi, teman-teman. Otonomi daerahnya itu dikasih ke level kabupaten kota. Kabupaten kota itu benar-benar dikasih otonomi daerah. Itu orang-orang yang tadinya ngumpul di gubernuran tuh langsung raja-raja kecil tuh ya di tiap daerah langsung wah ke kabupaten ke kota gitu pada kembali lagi ke sana untuk kemudian menyiapkan pemilu gitu untuk menjadi bupati dan wali kota gitu di tingkat 2 gitu. Nah, yang mau gue bilang adalah ketika wewenang itu ditaruh di kabupaten kota, sebenarnya gitu ya, pemimpin daerah gitu ya, pemerintah daerah itu punya banyak peran-peran besar di sana. Tapi ada nggak sih aksi besar yang menuntut kepala daerahnya? Jawabannya ada tapi jarang banget. Salah satu contohnya adalah gerakan di Pati beberapa waktu yang lalu. Yang mana itu gokil banget gitu untuk aktivisme kedaerahan gitu ya. Kenapa? Karena memang kewenangan itu diletakkan di kepala-kepala daerah itu. Itu walaupun presiden itu juga memang punya perannya gitu. Tapi maksud gua adalah ini tuh bukan kerja satu dua orang. Ini tuh kerja menyeluruh, ini kerja jemaah. Ini kerja-kerja yang harus dilakukan secara komprehensif gitu dan saling berpengaruh, saling berkaitan tuh. Kalau misalnya nih Prabowo sendirian yang benar atau Jokowi sendirian yang benar atau SBY sendirian yang benar, ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dia mau bikin sesuatu yang besar gitu misalnya, ketabrak sama aturan-aturan, budaya-budaya, kultur kerjanya partai politik. Karena tiap dia mau ngajuin kebijakan, nanti dia harus ketemu sama DPR. Terus kita kayak gitu tuh, solusinya bubarkan DPR. Buset dah. Lo mau bubarin DPR, lo mau bikin negara ini jadi kerajaan gitu maksudnya. Apa jadi kayak Korea Utara gitu. Gak begitu kan. Yang benar kan DPR-nya dibenerin, government-nya dibenerin, pemerintahnya benerin. Gitu loh. Nah ini yang gue tuh gatalnya di situ gitu. Seakan-akan tuh ketika Prabowo mengundang ahli segala macam gitu ya, dia tuh
harus menyelesaikan itu semua seorang diri gitu. Padahal sebenarnya ini solusinya tuh harus berbagai sektor gitu. Kayak Panji Pragiwaksono memutuskan untuk menjadi seorang pengkritik. Menurut gua tuh oke banget gitu. Memang seniman-seniman tuh harus ke sana gitu. Mereka tuh menyuarakan hal-hal yang nggak bisa disuarakan sama masyarakat umum dengan karya. Kenapa? Karena itu adalah medium yang paling paling efektif untuk bisa membuat orang-orang tuh sadar. Lo lihat deh, ada orang orasi, ada oh kita pengen ini nih, lo mungkin nggak mau dengerin. Tapi kalau itu jadi karya, lo bahkan ngeluarin duit untuk dengerin itu. Makanya gue setuju dengan budayawan, seniman gitu ya, untuk mengkritik dengan karya itu gue setuju. Nah tapi di selain mereka, bisa nggak sih kita sepakat gitu untuk mengambil peran gitu, untuk menyelesaikan problem ini bareng-bareng gitu. Terutama menurut gue adalah reformasi partai politik. Kenapa? Karena kalau partai politik itu jadi benar, teman-teman, kader-kader partai politik itu akan mengisi jabatan-jabatan strategis di pemerintahan. Coba dulu lihat, siapa yang mengisi jabatan-jabatan strategis? Orang partai. Nah, kalau partai politik ini nggak direform, tata kelolanya nggak dibenerin, kultur kerjanya nggak dibenerin, dan kita nggak bongkar tuh ADART mereka, sebenarnya mereka mau ngapain sih? Ini jadi rumit gitu, menurut gua. Gitu sih ya, ini unek-unek malam takbiran harusnya takbiran gitu.